Recording in progress. Silakan Pak Sarul, sudah bisa dimulai. Oke, baik. Terima kasih, Ganda Akbar. Eh, Sepertinya pemateri juga sudah hadir dan teman-teman juga sudah banyak yang hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Meskipun sebenarnya tadi kita tidak sempat laksanakan ini ya, perkenalan. Karena saya yakin sekali bahwa yang hadir pada kegiatan hari ini rata-rata pengelola jurnal, mungkin ada editor in chief-nya atau redakturnya, atau mungkin editornya. Baik, tidak usah berlama-lama. Jadi kita mulai saja kegiatannya ya. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RJI Sulawesi Selatan, Bapak Akbar Iskandar, serta seluruh pengurus RJI Sulsel yang sempat hadir pada kegiatan malam hari ini. Yang terhormat narasumber kita pada webinar malam ini yang juga merupakan Dewan Pengawas RJI Pusat, Bapak Muhammad Tanzil Multazam. Yang terhormat moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, Bapak Ahmad Zulfikar, dan seluruh peserta webinar RJI Sulawesi Selatan yang sama-sama berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kembali RJI Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan rutin yaitu webinar RJI Sulsel yang bertajuk mencapai dan meningkatkan akreditasi jurnal. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars RJI. Aku berdiri jadi
relawan jurnal Indonesia, merajut negeri di tangan relawan di bidang publikasi ilmiah, berbagi giatkan publikasi tanpa lelah untuk membangun negeri. Tiada kata menolak publikasi demi martabat Indonesia. RJI, hari yang cerah untuk publikasi, menata, mengelola dan menerbitkan ritual suci, mengabdi demi Indonesia. RJI hadir bagimu Ibu Pertiwi. RJI relawan jurnal Indonesia. Oke, baik. Agenda selanjutnya yaitu sambutan Ketua RJI Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Akbar Iskandar. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih host atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat narasumber Multasam, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para peserta webinar kali ini, yang dimana kita akan membahas terkait dengan persiapan akreditasi dan reakreditasi untuk tahun 2024. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali dengan agenda yang berbeda. Kemarin sempat kita membahas tentang upgrade OJS. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan jurnal yang kita kelola untuk masuk di Arjuna, ya, dalam hal ini untuk memperoleh Sinta. Nah, kali ini peserta yang hadir dari berbagai daerah, kalau di laporan yang masuk, ya, terkait dengan asal peserta, ada dari Jawa Barat, kemudian ada dari Kalimantan, ada dari Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan yang tertinggi ya tentunya dari Sulawesi Selatan dan disusul oleh Jawa Barat, dan kemudian Jawa Timur, serta Sulawesi Barat. Jadi peserta yang terbanyak dari dua wilayah ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan para peserta yang hadir pada kesempatan ini di akreditasi, pengajuan akreditasi di tahun 2024 ini, tentunya kita berharap memperoleh nilai maksimal. Nah, untuk memperoleh nilai maksimal, ya, kami dari RJI Sulawesi Selatan mengajak narasumber terbaik kami dari RJI Pusat, ya, Bapak Tamsil, yang sebagai narasumber dan juga sebagai Dewan Pengawas RJI Pusat, yang dimana memang beliau banyak mendampingi, ya, untuk proses akreditasi jurnal. Selanjutnya kami berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas jurnal kita, dan lagi-lagi saya berharap kegiatan ini dapat berdampak positif untuk kita semua. Saya pikir demikian Pak Syahrul, dan kami berharap semuanya para peserta bisa memperoleh ilmu yang baik dari kegiatan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua RJI Sulawesi Selatan, dan agenda selanjutnya yaitu webinar inti kita pada malam hari ini, yaitu materi tentang pencapaian dan peningkatan akreditasi jurnal yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Ahmad Zulfikar.
Namun sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Ahmad Zulfikar untuk mengambil alih agenda kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan moderator kita. Beliau adalah bergabung di RJI Sulawesi Selatan itu pada tahun 2016, kemudian pernah menjabat sebagai koordinator RJI Sulsel 2016-2017. Beliau juga merupakan tim pakar RJI Pusat pada tahun 2017-2018. Pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Pengawas RJI Pusat 2019 hingga 2022. Sekarang beliau menjabat sebagai penasihat RJI Sulawesi Selatan. Moderator kita juga telah menyelesaikan studi sarjana ilmu politik dan studi magister ilmu politik dan juga magister ilmu hukum. Selain itu, beliau juga memiliki passion yang senang dengan bernyanyi. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Ahmad Zulfikar untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di sharing session kita pada malam hari ini. Izinkan saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memperkenalkan narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau merupakan Bapak Muhammad Tanzil Multazam. Beliau merupakan Dewan Pengawas Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia sejak pertama kali berdiri tahun 2016 sampai hari ini. Kemudian penanggung jawab dalam pengembangan program dan produk di Relawan Jurnal Indonesia sejak tahun 2016 sampai hari ini. Kemudian beliau juga merupakan ambasador di OAJ, Orchid dari tahun 2017 sampai hari ini. Kemudian related partnersnya yakni Science Europe dari France. Kemudian Coalition S, Crossref, Council of Asian Science Editors. Kemudian beliau juga merupakan Library Director of and Law Lecturer on Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan beliau merupakan reviewer and editors to numerous academic journal. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Tanzil Multazam. Waktu dan tempat disilahkan Bapak. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengaran suara saya jelas? Waalaikumsalam. Kedengaran Mas? Waalaikumsalam. Ya, mohon bantuannya share screen bisa? Mungkin Pak Akbar atau Pak Syahrul. Mungkin Kak Akbar bisa, Kak. Ya. Ya, oke. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kami di sini diminta oleh RJI Sulawesi Selatan untuk sharing session ini baru ya. Jadi istilahnya kita mau mencoba memberikan refreshment untuk pembedahan dari ketentuan akreditasi yang saat ini masih berlaku. Karena ini perlu diingat, ketentuan ini rencananya akan diubah Bapak Ibu ya. Ini sama seperti kita bocor halus politik, ini bocor halus publikasi ilmiah. Sumbernya masih dari katanya, tapi bisa dibilang A1 gitu kan. Jadi poinnya di sini ini dari perubahan itu nantinya adalah yang ketika Bapak Ibu jurnalnya itu belum terakreditasi saat ini dan submit untuk yang periode saat ini, Agustus ini, itu pastinya akan baru dinilai tahun depan perkiraan Bapak Ibu ya, dengan kemungkinannya oleh instrumen yang baru, karena yang didahulukan adalah mereka yang melakukan reakred ya. Karena di sini perlu Bapak Ibu ingat bahwa sesuai panduan editorial yang official dikeluarkan oleh Ristek BRIN ya saat itu tahun 2020, bahwa kebutuhan dari jurnal terakreditasi di Indonesia itu adalah 7.817 dengan kondisi saat itu. Dan saat ini kondisi jurnal terakreditasi sudah mencapai di angka 10.000 lebih, Pak. Jadi pastinya setelah memenuhi target akan ada suatu bentuk evaluasi dan pengetatan dari proses akreditasi. Yang salah satu indikasinya Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang sudah tahu, salah satunya bagaimana mengurus ISSN baru itu sudah tidak lagi bebas, karena misal dari penerbit-penerbit yang dia
tidak terafiliasi dengan kampus akan diminta untuk membuktikan diri terafiliasi dengan kampus agar bisa mendapatkan ISSN. Kemudian di next ketentuan yang baru, informasinya bahwa ketika jurnalnya itu dia ingin mendapatkan akreditasi, basic minimumnya salah satunya antara editor, author maupun reviewer itu sudah harus mulai dari lebih dari satu. Karena saat ini kan meskipun kita pakai semuanya dari dalam institusi untuk yang author, itu masih bisa kita untuk mendapatkan akreditasi. Tapi untuk yang next ini sudah tidak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu yang ini baru untuk terakreditasi, mau mencoba akreditasi, pastikan author-authornya sudah memiliki diversitas yang cukup, minimal ada 2 institusi, dan pastikan juga untuk editor maupun reviewernya sudah minimal ada 2 institusi. Ya, jadi karena pastinya nanti akan ada pengetatan untuk jurnal yang terakreditasi. Ya, untuk basic daripada syarat-syarat untuk terakreditasi itu yang tentu paling diutamakan adalah DOI ya. DOI di sini harus aktif sampai yang terbaru. Karena kalau sampai ada kelihatan yang tidak aktif, terutama edisi yang didaftarkan, maka pastinya akan terjadi rejection di desk evaluasi. Ya. Dan kemudian juga perlu diperhatikan masalah metadata. Ya, karena tadi terjadi pengetatan, pasti ada pengecekan yang sifatnya untuk filtering, tidak ada penumpukan kerja di evaluator atau asesor. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru itu segera sampai kemudian ketika dapat slot untuk dicek tahun depan, kemudian nanti akreditasi, ya, makanya ya perlu dipersiapkan author, ya. Dan untuk referensi juga sama, di instrumen yang baru bahkan menunjukkan ada informasi secara detail bahwa minimal 15, dan ini perlu diperhatikan sangat, ya. Minimal 15 itu sudah menjadi kewajiban untuk yang depan. Kalau misalkan nggak ada referensi kurang dari 15, pastinya nanti asli yang didaftarkan, ya, karena sekarang penghitungannya sudah kuantitatif. Oke, kita next mulai. Silakan Pak Akbar. Internetnya gangguan ya Pak Akbar ya? Sebentar. Oh ya, oke, sambil nunggu Pak Akbar. Untuk poin-poin saat ini masih tetap untuk substansi itu dia diutamakan daripada yang manajemen. Nah, dan ke depan substansi akan lebih diutamakan lagi daripada yang sifatnya manajemen. Bahkan kunjungan unik pun informasinya akan dihapus, kunjungan unik untuk website. Sehingga aspek-aspek yang sifatnya statistikal itu lebih kepada supporting saja. Karena pengecekan sekarang lebih fokus pada substansi, yang salah satunya adalah dampak, seperti citasi dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang sebenarnya mau ngejar dari manajemen, akhirnya pastinya akan menjadi keteteran nanti kalau mau ke Sinta 2 untuk instrumen yang baru. Ya, jadi nanti kita lebih fokus harusnya untuk pengembangan jurnal ini ke substansi. Gimana Pak Akbar? Sudah? Oke, mumpung Pak Akbar masih menyiapkan diri, itu untuk yang pertama itu pastinya ada yang namanya poin penamaan. Nah, ini saya rasa juga poin penamaan ini tidak akan berubah ya untuk kedepannya. Kita lihat yang sekarang poin penamaan itu dia masih hal yang sifatnya kadang-kala tidak perlu perhatikan sangat ya untuk yang poin penamaan ini. Coba bisa dilihatkan poin penamaan Pak Syahrul. Pak Akbar. Yang bawah Pak Akbar. Bawah. Scroll ke bawah. Terus. Ada poin penamaan Pak Akbar. Oh, ya di situ. Ya.
poin penamaan ini saya rasa kita sudah memahami bahwa poin penamaan ini nggak terlalu signifikan untuk kita bahas karena nama jurnal apalagi yang udah menempatkan diri namanya itu pastinya sudah sulit lagi untuk dirubah. Tapi yang harus diingat terkait dengan penamaan ini ya, itu harus sesuai dengan yang ada di portal.issn.org. Ya, jangan kita ngelihat di brin.go.id saja, tapi pastikan itu sama dengan di portal.issn.org. Karena nantinya berpengaruh saat kita mau submit indexing yang sifatnya global, seperti DWJ maupun Scopus. Nah, mereka pasti ngelihatnya ke portal.issn. Jadi pastikan di website Bapak Ibu, selain ada link yang mengarah ke issn.brin.go.id, juga ada link yang mengarah ke portal.issn.org. Ya, jadi penamaan itu fokusnya ke lebih sesuai ke portal.issn.org. Bagaimana penamaan yang spesifik ini? Misalkan kita baru mau membuat jurnal, penamaan itu sebetulnya itu menunjukkan skop. Ya, jadi penamaan ini tentunya akan berpengaruh kalau di akreditasi itu fokusnya di nilai, tapi kalau Bapak Ibu mau submit Scopus, penamaan ini sangat fatal, sangat urgent. Ya, kalau namanya itu terlalu umum, misalnya jurnal akuntansi begitu, ya itu kompetitornya juga akan pasti puluhan ribu, ya ribuan banyak sekali. Ya, nah, tapi kalau misalkan namanya spesifik lebih pada subspesialis daripada akuntansi atau subspesialis daripada hukum, ya seperti contohnya hukum bisnis tentang perlindungan konsumen atau consumer law gitu. Nah itu akhirnya dia judul jurnalnya lebih fokus ke consumer law review. Nah yang seperti ini benar-benar spesifik dan ini nanti akan berguna ketika submit ke Scopus karena kompetitornya akan dilihat hanya sebatas pada yang consumer. Dan itu akan menjadi sangat-sangat sempit sekali untuk batasan untuk skupnya. Nah, makanya penamaan ini kalau misalkan dipikir jangka panjang, ya Bapak Ibu ya pastikan namanya itu menjadi super spesifik karena nanti kompetitornya di Scopus pastinya akan sangat sedikit. Next. Di scroll ke bawah terus Pak Bapak, ya terus ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini ada kaitannya dengan masalah kelembagaan. Nah ini yang kita bahas tadi di awal, bahwa sekarang kalau kita ngurusi SSN, itu akan sulit kalau kita hanya C, penerbit selain A dan B. Nah itu akan sangat sulit. Bahwa PT, CVR kan sekarang kan banyak sekali ya, itu kami cek di pengurusan DOI itu ada ribuan PT CV yang dia mendaftarkan prefix, ya sangat banyak sekali dan itu semuanya berasal dari Indonesia. Nah, dan ini akhirnya menjadi kemungkinannya untuk menertibkan akhirnya di BRIN mereka mau filter kalau ada pengajuan ya dari PDCV, maka mereka minta ini nih ya, ini harus selalu diingat bahwa pembuktian bahwa terjadi kolaborasi itu dibuktikan dari MOU atau MOA atau bentuk kerjasama apapun atau bukti apapun yang linknya ditaruh di website jurnal, ya yang linknya ditaruh di website jurnal dan itu perlu untuk ditunjukkan juga di list editorial. Kemudian di issue description disebutkan bahwa saat untuk isu ini kami berkolaborasi dengan organisasi profesi tentang topik ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kolaborasi yang intens antara organisasi dengan PT atau perguruan tinggi yang menerbitkan atau penerbit tadi, ya. Jadi pembuktiannya seperti itu. Jadi nggak sekedar hanya menampilkan logo saja, tapi juga harus dibuktikan dengan MOU dan bisa saja diperkuat dengan issue description, ya. Dan ada profil-profil dari editorial board yang mengarah pada organisasi profesi. Next.
Oke, di nextnya ini ada poin-poin terkait dengan penyuntingan dan manajemen jurnal, khususnya pelibatan mitra bestari. Ya, di pelibatan mitra bestari ini di bawah, ya oke. Ini poin di sini, ini yang juga menjadi perhatian, Pak Ibu ya. Bagaimana membuktikan terjadi pelibatan mitra bestari di instrumen yang baru nantinya, ya. Berdasarkan informasinya, saat ini itu kita kalau naruh editor itu kadang dicek, kadang tidak, bahwa kontribusi dari editornya itu apakah benar-benar dia melakukan proses editor. Yang dicek itu selalu adalah bukti review. Tapi nextnya editor ini akan menjadi concern penuh apakah editor ini benar-benar terlibat dalam proses editing, dari ranah discussion, dari ranah komunikasi kepada autor. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan, bahwa setiap komunikasi dengan si autor itu harus didokumentasikan di OJS, termasuk komunikasi dengan reviewer, karena pekerjaan editor pastinya akan dicek. Dan di sini termasuk yang paling diutamakan adalah editor-editor yang bisa menonjolkan poin penuh, seperti kayak editor dari luar negeri, editor afiliasi dari kampus luar negeri, editor dengan hak indeks tinggi. Nah, itu pasti akan dilihat itu komentar-komentarnya dan bagaimana kontribusinya saat pelaksanaan pengelolaan jurnal. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di situ, itu Bapak Ibu bisa mengira-ngira bahwa bagaimana menunjukkan kontribusi itu. Ya, dari sini kita bisa melihat ada lebih dari 50%, dan itu ada di list reviewer, yang berarti kalau Bapak Ibu menuliskan 10, ya berarti ada 6 yang dia sering sekali untuk ditugaskan. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, ya berarti setiap kita ada artikel masuk, Anda tugaskan langsung ke 3 reviewer. Dan mereka akhirnya bisa dilihat bahwa selalu dilibatkan dalam proses untuk pengelolaan jurnal ilmiah tersebut. Ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa list reviewer yang sedikit itu juga bermasalah kalau kita submit DOAJ. Karena jika Bapak Ibu artikelnya itu ada terbit itu 10 dan reviewer cuma 10, itu pasti akan di-reject nanti sama DOAJ, karena menganggap bahwa proses pengelolaan jurnalnya tidak robust, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimana mungkin reviewer cuma 10 sedangkan berideal, ya karena itu tidak. Dan di situ ada harusnya ada 20 list nama orang kalau itu 10. Ya, jadi kalau Bapak Ibu terbit 15, ya pastikan ada 30 nama, disebutkan nggak mau ribet masalah itu ke DOAJ. Ya, di sini itu kalau menampilkan list reviewer itu jangan terlalu sedikit, karena pastinya nanti juga akan menjadi subjektivitas dari tim asesor agar jurnalnya itu robust atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, accountable apa tidak. Ya, jadi pelibatan mitra bestari itu. Bagaimana dengan bukti-buktinya? Ya, saat ini kita bukti-buktinya masih seperti biasa pada umumnya, ya, di mana file-file untuk komunikasi reviewer itu yang paling nilainya paling dianggap paling valid, paling original gitu, terverifikasi, pastinya adalah file yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh reviewer dan diupload. Itu yang bisa diverifikasi, karena kalau misalkan asesor akreditasi melihat komentar review-nya, itu review komen yang ada di insert komennya ada di Word, ya kadangkala ya terjadi masalah keraguan apakah benar memang review-nya yang review. Nah, tapi ya tetap ada aja yang masih memberikan nilai penuh untuk itu dari asesor, ada juga kemungkinan yang nggak percaya. Nah, jadi akhirnya bisa diwujudkan dengan sesuatu form yang lebih sifatnya valid, ada tanda tangan, ada lampiran poin-poin dan seterusnya yang dilampirkan, yang berbentuk PDF dan dilampirkan. Nggak hanya insert komen dari reviewer, ya itu harus diperhatikan ya. Terus nextnya ke bawah, agak ke bawah Pak. Bagaimana dengan mutu penyuntingan substansi? Ya, mutu penyuntingan substansi ini poin dari mutu penyuntingan substansi ini tentunya berhenti di situ. Poin dari mutu penyuntingan substansi ini fokusnya
pastinya adalah bagaimana cara si reviewer untuk melakukan proses filtering dan bagaimana komentar-komentar dari editor itu disajikan. Ya, apakah komentarnya tadi itu lebih fokus pada substansi atau enggak kalau reviewer, ya. Kalau si editor apakah terjadi proses proofread dan copy editing dengan melampirkan informasi finishing work proofreading yang diupload ke OJS, ya. Ya, itu semua sebetulnya hanya untuk membantu penilaian lebih dari subjektivitas asesor, ya, karena bagaimanapun juga meskipun ada instrumen, asesor itu kadang-kala dia juga manusia dan melihat lebih pada hal yang sifatnya subjektif. Jika menurut mereka pekerjaan itu dilakukan dengan serius, maka pasti akan nilainya ditambahkan menafikan hal-hal yang lain, ya. Tapi kalau melihat secara subjektif bahwa pengelolaan jurnalnya itu tidak terlalu serius dilakukan dan banyak lubang-lubang seperti kesalahan typo, seperti informasi review, catatan review yang terlalu remeh, nah itu pastinya akan mengganggu subjektivitas dari si asesor, ya. Kalau dewan menyunting ini sama dia dengan si reviewer, di mana poinnya di sini ini pastinya harus kita memastikan mereka itu ditugaskan, ya. Jangan hanya di list, tapi pastikan mereka ditugaskan. Itulah kenapa lebih baik Anda menggunakan section di OJS. Jadi di OJS itu ada namanya tools itu, feature itu namanya section. Bapak Ibu manfaatkan section itu dan setiap section langsung tugaskan add di OJS-nya. Editor ini ditugaskan langsung di OJS-nya, otomatis section, misalkan section hukum pidana. Editor ini tugaskan untuk section hukum perdata. Editor ini tugaskan untuk section hukum anak gitu. Nah, di sini nanti otomatis kalau ada artikel memilih hukum anak, nggak perlu ditugaskan oleh managing editor, editor ini langsung ditugaskan otomatis ke sistem. Jadi hanya semua editor itu yang ada di list pernah ditugaskan tanpa kita susah-susah untuk memastikan ini yang ini sudah ditugaskan apa belum, ini harus belum. Ya, karena para editor itu secara otomatis akan ditugaskan kalau kita menggunakan section, ya. Nah, section ini, pengambilan sectionnya dari mana? Pengambilan section ini dari dua aspek. Yang pertama, pengambilan section berbasis pada scope yang sifatnya leveling subspesifik, ya. Misalkan kayak tadi ada hukum anak, ada hukum militer, atau kemudian scope yang sifatnya lebih general lagi juga bisa. Misalkan ada hukum pidana atau hukum atau sifatnya tematik begitu, itu juga bisa. Ya, ini tergantung kebijakan dari jurnal, tapi pada intinya harus konsisten untuk menerapkan scope ini, ya. Jalur yang kedua menerapkan section itu adalah jalur dengan tipe artikel. Tipe artikel ini menentukan dibagi menjadi ada artikel research, originality research yang sifatnya ada metode segala macam, ada kemudian dibagi jadi IC yang isinya itu nggak perlu metode tapi opini dari expert. Ada kemudian bentuknya case study, ada bentuknya short communication, ada yang bentuknya image artikel dan seterusnya. Itu tergantung tipe artikel, ya. Jadi silakan dibuat section agar memudahkan si dewan penyunting ini langsung ditugaskan. Yang selanjutnya adalah petunjuk penulisan. Nah, petunjuk penulisan ini yang dimaksud di sini ini adalah petunjuk penulisan yang untuk ukuran artikel itu terbit, ya. Bukan untuk ukuran artikel itu submit. Nah, ini yang kadang menjadi dilematis kalau ada jurnal yang menerapkan dua template yang berbeda. Template untuk submit sama template untuk terbit. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu perlu untuk menekankan bahwa template itu adalah petunjuk pesan baik untuk submit dan untuk terbit. Nah, seperti itu. Ya, karena ada juga jurnal itu yang template itu memang hanya untuk submit aja, ketika dia terbit bentuknya beda. Nah, ini ada di tim asesor itu akhirnya yang bingung, ini kenapa kok antara template dengan yang terbit beda. Nah, itu pernah kejadian juga dulu itu. Akhirnya dapat poin rendah di petunjuk penulisan jurnal tersebut. Padahal jurnalnya sudah Scopus, tapi dia dapat nilai rendah untuk masalah petunjuk penulisan. Nah, itu mungkin menjadi catatan ya, Bu, ya, kalau membuat petunjuk penulisan
itu petunjuk penulisan untuk terbit, ya, bukan untuk petunjuk penulisan submit saja, ya. Jadi perlu diperhatikan di sini. Bagaimana untuk memastikan ini sesuai atau perfect sesuai dengan instrumen akreditasi? Petunjuk penulisan ini atau author guideline ini dia juga mempengaruhi poin konsistensi. Karena petunjuk penulisan ini nantinya harus konsisten dengan apa yang diterbitkan. Kalau dia konsisten, maka dia dapat poin penuh di konsistensi. Kalau itu enggak konsisten dalam hal petunjuk penulisan, maka ya berarti nilai konsistensi turun. Ya, jadi konsistensi itu bukan kemudian halamannya harus sama dengan terbitan selanjutnya sebelumnya, artikelnya harus sama dengan terbitan sebelumnya. Itu bukan itu konsistensi ya. Konsistensi itu adalah kesesuaian antara author guideline dengan yang terbit, ya. Dan kesesuaian antara author guideline dan terbit ini juga perlu untuk kita lihat, boleh tidak itu dia berubah. Nah, misalkan awalnya 2 kolom menjadi 1 kolom, boleh tidak? Boleh saja, ya. Awalnya dia bentuk layoutnya dengan header center, sekarang headernya itu menjadi ke kiri gitu, boleh saja, ya. Tapi perubahan author guideline ini harus diperhatikan bahwa setiap ada perubahan author guideline perlu mencantumkan informasi di 3 lokasi. Lokasi pertama itu adalah di tempat author guideline-nya, di bagian atas tulis bahwa sejak volume sekian nomor sekian tahun sekian author guideline berubah menjadi berikut. Kemudian diinformasikan di announcement bahwa terjadi perubahan author guideline, apa saja yang terjadi, informasinya apa, sejak volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Kemudian ditulis di sejarahnya, history jurnal bahwa terjadi perubahan author guideline di nomor berapa, volume berapa, apa saja perubahannya. Ya, 3 lokasi ini perlu diinformasikan bahwa terjadi perubahan author guideline. Untuk penyuntingan gaya dan format ini yang tadi ya, masalah konsistensi ini ya tadi ya. Ini poin ini menjadi penuh kalau terjadi konsistensi antara author guideline dengan yang terbit. Bagaimana dengan manajemen jurnal ilmiahnya? Ini juga informasi ini untuk membuktikan itu, bahkan ada beberapa asesor itu kawan-kawan kita juga pengelola jurnal itu bahkan mengecek masalah tanggal, dan ini berdasar komunikasi itu dimungkinkan ada juga di kesepakatan nextnya ya, ketika instrumen baru keluar, bahwa waktu tunggu terbit itu tidak boleh seketika ya, ada di 1 minggu, 2 minggu, tanggal pastinya kita belum melihat instrumennya, tapi dimungkinkan ada seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memproses artikel pastikan itu tanggal submit dengan tanggal terbit, ya. Jangan terlalu mepet, ya, apalagi kemudian sampai backdate. Karena ada kawan-kawan kita itu yang ngecek sedetail itu masalah submit di OJS-nya kapan dan terbitnya kapan, ya. Nah, kalau kita komunikasinya lewat email, lewat WA, ya segera saja itu diproseskan di OJS agar tidak terjadi delay dalam tanggal untuk submit tadi itu, ya. Karena yang diperhitungkan pastinya adalah yang tanggal yang ada di OJS. Itu untuk membuktikan bahwa ini terjadi daring penuhnya tadi. Next, bawah. Ya, Akbar. Oke, terus. Ya, sekarang kita ke untuk substansi. Ya, oke. Nah, substansi ini poinnya sekarang sangat tinggi-tinggi ya, Bu ya, dan dimungkinkan akan menjadi lebih tinggi lagi nanti di instrumen selanjutnya, ya. Nah, oleh karena itu kita ya perlu untuk memaksimalkan poin-poin yang ada di sini saat ini, karena ini nggak hanya nanti berpengaruh pada akreditasi, tentunya akan berpengaruh pada ketika kita next mau ke DWJ maupun ke Scopus. Yang pertama adalah cakupan keilmuan. Nah, ini agar dapat poin penuh, ini lebih bagus lagi kalau dibuat section tadi, Pak Ibu ya. Jadi kalau section tadi itu dibuat dan kemudian dia skopnya itu sesuai, artikel-artikel itu dengan skopnya, itu bisa meyakinkan si
asesor bahwa artikel-artikel ini sesuai dengan scope karena masuk dalam section-section tadi, ya. Dan ini bisa dipertegas dengan di issue description. Bahwa di issue description itu perlu muncul informasi topik atau scope yang disajikan di isu tersebut. Selain juga harus menyajikan berapa artikel yang dikirim untuk isu tersebut, berapa artikel yang dinilai dan berapa artikel yang di-reject. Dan kemudian bisa juga diinformasikan afiliasinya, ada berapa afiliasi yang terlibat autornya dan ada berapa. Ini dua lokasi ini yang perlu untuk menunjukkan ada cakupan keilmuan yang sesuai dengan fokus and scope artikel, ya. Oleh karena penulisannya scope artikel itu harus detail, nggak hanya sekedar untuk menunjukkan jurnal ilmu pendidikan titik begitu, tapi harus dijelaskan lebih rinci jurnal ilmu pendidikan di subspesialis apa dengan bidang-bidang scope apa. Dan di situ nanti baru cakupan-cakupannya itu dipertegas dengan membuat section dan siapa yang bertanggung jawab di editornya untuk section itu. Aspirasi wawasan yang tadi sudah kita bahas itu ada, ini meningkatkannya justru sudah jelas ya, ada kuantitas yang jelas untuk aspirasi wawasan ya. Ada berapa negara dan seterusnya ya. Ini kita bisa melihat dari koautor ke autor ya. Silakan aja bagaimana cara untuk meningkatkan masalah diversitas autor ini. Ada yang kebijakannya dia dibuat berbayar, tapi ketika ada autor asing menjadi gratis. Ada yang dibuat langsung invitasi kepada autor asing untuk menulis. Ada yang bahkan dengan strategi memberikan hibah pada autor asing agar mau menulis, gitu kan. Ada tiga strategi tadi itu. Kalau punya kreativitas lain ya silakan bikin strategi. Intinya bagaimana autor asing itu bisa menulis secara konsisten di jurnal kita. Next. Kepioniran ilmiah dan dampak. Ya, ini kepioniran ilmiah dan dampak. Originalitas karya. Ini hal-hal yang sifatnya subjektif, Bapak ya. Ketika kita ngomong nomor 3, itu pasti dipengaruhi secara subjektif oleh yang makna nomor 4 dan 5. Ya. Jadi 3, 4, 5 itu dipengaruhi secara subjektif. Ya. Ya, maka oleh karena itu ketika kita mau mendapatkan poin maksimal baik nomor 3, 4, 5 itu kita fokus pada citasinya, Bapak. Ya, kita fokus pada citasinya dan kita pastikan untuk semua artikel itu memiliki state of the art, pencantuman state of the art yang ada di pendahuluan. Ya. Oleh karenanya citasi-citasi ini yang perlu juga kita lihat bagaimana penghitungannya dengan baik. Karena asesor pasti melihat dari dimension ya. Nah ini yang menjadi tricky ini di dimensionnya, karena dimension ini kerawalnya itu tidak konsisten Bapak ya. Bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa bahkan nggak kerawal. Tapi kita harus berusaha tetap bahwa pastikan kita itu semuanya ber-DOI. Itu satu, agar bisa kedeteksi oleh dimension ketika artikelnya disitasi ya. Dan mudah-mudahan yang mensitasi kita itu menyetorkan referensinya ke Crossref. Karena kalau yang mensitasi kita referensinya nggak disetorkan ke Crossref, Dimension nggak bisa deteksi itu. Ya, Dimension nggak bisa mendeteksi tersebut. Syukur-syukur kalau itu disitasi oleh artikel Teknik Scopus. Nah, ini masih bisa kedeteksi. Karena Dimension itu selain dari Crossref, dia juga mengambil dari beberapa sumber. Ya, jadi untuk citasi ini kita juga relay pada pihak ketiga ya, tapi kita perlu mengupayakan bagaimana agar bisa citasinya bisa maksimal ya. Next. Bawah. Terus ya, ini sekarang nisbah sumber acuan. Ini saya rasa hal-hal yang sifatnya substansional ini semuanya sifatnya subjektif, tapi yang perlu kita bisa upayakan adalah meminta autor untuk melakukan citasi hanya pada artikel-artikel yang bisa ditelusuri. Ya, ini suatu hal ciri yang menunjukkan bahwa editor itu bekerja maksimal. Yaitu referensinya semuanya bisa ditelusuri, memiliki DOI, ya,
atau minimal ada URL yang bisa ditelusuri. Ya, karena itu sebetulnya adalah pengetahuan basic terkait dengan referensi. Ya, kalau misalkan kita menjadi editor itu kan yang dilakukan pengecekan adalah data dan fakta. Bisa mengecek bahwa artikelnya itu dia terupdate atau enggak informasinya. Enggak ada URL yang bisa ditelusuri. Ya, jadi kita perlu memastikan ada URL yang bisa ditelusuri agar bisa secara objektif dilihat oleh pembaca bahwa sumber-sumbernya itu reliable. Ya, jadi diusahakan ada DOI-nya yang aktif, referensi-referensi itu, atau minimal kalau nggak ada ya di ada URL-nya. Ya, karena sebetulnya referensi ini kalau kita submit ke Scopus, itu referensi ini hal yang merupakan tanda-tanda paper itu paper yang baik atau berkualitas kalau referensinya itu ber-DOI dan berasal dari jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jurnal-jurnal yang sudah memiliki popularitas, jurnal-jurnal yang sudah memiliki validitas, ya, itu maka bisa melihat paper ini sebagai paper yang berkualitas. Salah satunya interreferensi ya. Jadi referensi ini bukan hanya harus 80% jurnal saja, tapi 80% jurnal yang jurnalnya itu berkualitas, bisa reliable, bisa ditanggungjawabkan, dan bisa ditelusuri untuk membuktikan bahwa jurnal itu ada. Karena sekarang kan banyak AI itu yang bisa menggenerate referensi secara halusinasi, ya. Kalau gitu itu terbit di jurnal kita, ya bagaimana nanti itu terjadi, akhirnya terjadi suatu bentuk mal etik, ya, suatu bentuk pelanggaran etika publikasi ilmiah. Kemudian ada analisis dan penyimpulan. Nah, masalah penyimpulan ini saya rasa debatable itu bisa bisa sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, ya. Tapi ketika kita melihat pada instrumen, maka penyimpulan yang sedikit atau ringkas dan tidak melakukan pembahasan ulang tanpa adanya sitasi itu yang poinnya penuh, ya. Jadi penyimpulan yang dia itu singkat dan tidak mengulangi pembahasan, tidak ada sitasi juga di situ, maka itu poinnya penuh. Dan penyimpulan ini juga perlu memperhatikan hal-hal yang wajib muncul di kesimpulan. Hal yang wajib muncul di kesimpulan itu adalah pastinya harus menjawab permasalahan. Ya, saya kira Bapak Ibu sebagai peneliti pastinya sudah memahami itu, bahwa ketika kita membuat kesimpulan atau simpulan itu sudah langsung menjawab permasalahan dengan satu kalimat, dan di dalamnya ada further of research, ya, saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan ada informasi apa manfaat dari penelitian ini bagi perkembangan keilmuan. Ya, 3 hal itu yang sejatinya perlu muncul secara jelas di kesimpulan. Maka kesimpulan yang cuma 1 paragraf itu pastinya akan menjadi poin maksimal, tapi 1 paragrafnya dengan memasukkan 3 unsur tersebut. Ya, next. Ya, next, poin selanjutnya. Ya, sekarang kita ke pembuatan judul tentang gaya penulisan. Judul ini saya rasa ini kita semua sudah mudah sekali sekarang, ya, dimudahkan dengan teknologi bagaimana kita akhirnya memberikan suggestion, saran kepada penulis membuat judul yang bagus, ya. Dengan memanfaatkan sekarang artificial intelligence itu kita bisa mencoba mencari judul-judul yang sesuai dengan artikel itu, mensarankan sesuai dengan instrumen akreditasi. Akhirnya kita bisa punya gambaran-gambaran judul yang bagaimana yang bagus. Yang perlu kita saat ini pahami adalah bagaimana mencirikan suatu judul yang bagus. Judul yang dicari yang bagus itu tentunya adalah judul yang tidak fokus pada hal yang belum diketahui, tapi fokus pada hal yang sudah diketahui, ya. Jadi kalau temuannya itu terkait dengan ditemukan adanya ketidakadilan, ya maka Anda perlu menulis ke judulnya, ya tidak ada ketidakadilan. Jadi judulnya lebih fokus pada temuan risetnya, bukan pada
judul penelitiannya, bukan pada judul riset yang awal, tapi berubah menjadi temuan risetnya, highlight dari temuan risetnya. Itu yang harus informatif di judul, dan itu nggak boleh lebih dari 12 kata sebetulnya. Dan juga ada informasi menunjukkan sugesti bagi pembaca bahwa bisa digeneralisir gitu. Ya, untuk lembaga dan afiliasi ini juga masalah konsistensi juga, Bu, ya. Lembaga, bagaimana kita menyajikan informasi yang ada di lembaga dan asosiasi, yang ada di afiliasi dari, apakah kita kalau mau ingin dapat poin maksimal, pastinya informasi itu lengkap. Ambil kabelnya di tas. Termasuk diantaranya adalah informasi alamat, intinya ya. Cuman kalau misalkan karena nilainya juga nggak terlalu banyak dan kalau menyulitkan kita, kalau lengkap ya membuat yang itu juga harus ada topiknya, tematiknya, patternnya, polanya. Misal departemen, universitas, kota, dan negara. Nah, ini harus pattern ini harus konsisten ya. Kalau kita cuma sifatnya kalau untuk abstrak bagaimana? Nah, yang abstrak ini itu kalau kita ngomong masalah metadata, abstrak yang baik tentunya abstraknya berbasis Inggris, karena mudah untuk di mining oleh mesin-mesin indexing lain ketika dia membaca artikel ini membahas apa. Khususnya kan sekarang banyak plugin itu ya AI ya yang bisa di browser kayak Chrome gitu, ketika itu artikelnya berbahasa Indonesia dan informasi itu ya. Nah, ada beberapa yang bisa langsung translate, tapi ada juga yang nggak bisa translate dengan baik. Nah, ini perlu kita fasilitasi. Abstrak itu metadata di OJS itu harus dengan bahasa Inggris. Bagaimana dengan abstrak yang ada di PDF? Abstrak yang ada di PDF itu kita sesuai dengan kebijakan dari yang ada di akreditasi tadi, ada Indonesia dan ada juga yang berbahasa Inggris untuk yang di akreditasi tadi. Ya, jadi di sini kita jangan kemudian metadatanya dicampur, ada bahasa Inggris dan Indonesia. Memang kelihatan bagus di OJS-nya, tapi ketika itu nanti didaftarkan ke DOI, itu jadi mix, ya, tulisannya jadi mix, dan itu nanti menjadi tidak bagus ketika muncul di mesin-mesin pengindeks seperti Dimension, seperti Skylit E, karena mereka nggak base-nya jadi satu itu teksnya. Mereka nggak bisa membedakan ini Indonesia, ini Inggris. Ya, makanya kalau di metadata taruh Inggris saja untuk abstrak. Ya, bagaimana sistematikanya? Sistematika ini sebetulnya sesuai dengan policy ya, tapi pada poinnya itu kalau menurut instrumen ya ada aim, ada method, ada result, ada implication, itu sudah memenuhi ya. Tapi saran saya agar asesor itu nggak ngelihat, maksudnya itu agar asesor itu fokus, ini ada aimnya apa enggak ya, kasih tulisan aim begitu, aim titik 2 apa gitu, kemudian method titik 2 apa gitu, itu lebih enak, jadi mempermudah asesor bahwa abstrak ini ada aim, ada method, ada result, ada implication. Ada juga yang sekarang itu nambahin novelty karena mau menunjukkan originality. Ya boleh-boleh aja, bagus. Ya. Kasih di abstraknya itu novelty titik 2 apa gitu. Agar mempermudah kembali asesor untuk menunjukkan artikel ini punya originality. Ya, silakan kasih novelty titik 2 apa. Ya, di abstraknya. Kata kunci ini saya rasa informasi cara penentuannya juga kita jangan sama dengan apa yang di judul. Ya, jadi apa yang muncul di kata kunci itu sebetulnya adalah kata-kata yang sebetulnya jangan yang di judul diambil, tapi hal-hal yang nggak muncul di judul. Karena kata kunci ini membantu untuk search engine menemukan artikel ini. Jadi kita perlu
menuliskan suatu bentuk kata kunci yang merupakan sinonim atau genus dari artikel kita, sehingga mempermudah untuk penemuan di search engine. Sistematika penulisan ini juga sama ya, ini di author guideline ya, ini yang mengarah juga ke konsistensi. Kalau tadi ada di section tipe-tipe artikel, ya berarti author guideline-nya itu juga ada tipe-tipe artikel. Kalau artikelnya itu originality research, dia pakai metode. Kalau IC dia nggak pakai metode, ya itu harus jelas dia author guideline. Ya agar di sini nanti sistemnya sistematik. Saya bisa dapat poin penuh. Yang keluar ya, setiap gambar tabel itu di notifikasi atau dimension. Dimension itu maksudnya sebagaimana disebutkan pada gambar 1 titik, kemudian gambar satunya keluar. Sebagaimana dimulai pada tabel 1, kan tabel 1 berarti 2 kali. Terus saya menyebutkan gambar 1 berarti 2 kali. Nah itu kalau ditemukan ada gambar yang nggak pernah disebut, menyebutkan cuma 1 kali, pasti ini poinnya dari rendah ini, pemanfaatan instrumennya. Karena ada gambarnya nggak termanfaatkan. Ya, jadi pengecekannya sebenarnya sederhana dengan Ctrl F itu. Bagaimana dengan sistem pengacuan pustaka? Lah, kalau yang ini ya kembali lagi itu bisa Ctrl F juga, ngecek apakah yang disebut di bawah itu disebut juga di atas. Salah satu namanya di copy, itu asisten ngeceknya seperti itu biasanya. Kalau yang numbering malah gampang lagi. Ini nomornya 1 sampai 25, 20, 25. Tapi kenapa di artikelnya itu meloncat dari 20 loncat langsung ke 24, 21, 23, 22-nya nggak ada. Nah, ini itu nanti bisa dapat poin rendah di sini ya. Penyusunan daftar pustaka ini ya kalau kita pakai Mendeley ya pastinya akan bagus, atau Zotero kita pakai bagus. Tapi meskipun kita pakai Mendeley atau Zotero ya perlu dicek ulang apakah metadata di Zotero-nya itu sudah benar dan lengkap ya. Jangan sampai kita pakai Zotero tapi metadata di Zotero-nya itu ada yang missing, misalnya nggak ada tahunnya, nggak ada nama jurnalnya, nggak ada URL-nya. Nah, ini di sini poinnya jadi rendah juga. Kalau bahasa itu ini juga pengecekannya juga enggak terlalu rigid, tapi kalau ketemu hal yang sifatnya muncul kata-kata yang tidak baku, misalkan kata dasar ubah jadi rubah gitu kan, nah itu juga berarti pakai bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Inggris juga gitu, awalnya semuanya English di atas ya, English yang British, kemudian di bawah-bawah English yang Amerika, ada tulisannya Central di atas, di bawah jadi di bawah Central, di bawah Sentry gitu kan. Berarti ini ada tidak konsistenan ketika pakai yang British apa pakai yang Amerika untuk Inggris ya. Maka pastikan itu semua konsisten mulai dari atas bawah ya, Inggrisnya mau pakai Inggris Amerika atau pakai Inggris yang British. Next, bawah. Siapa ini, kabar? Halo? Oke, sambil kabar hasilnya Ya, lost kontak. Ya. udah tampil? Jadi untuk masalah kebahasaan, poin kebahasaan ini ya pengecekan seperti tadi ya. Saya rasa kalau sekarang dengan banyaknya
Ya, halo. Bisa Ya, dengar, halo. Pak? Ya, Ya, kelempar oke, tadi. Ya, lanjut. kelempar ya. Oke. Ya, untuk yang penampilan, nah, penilaian penampilan. Ini saya rasa semuanya sudah bisa mudah ya untuk memenuhi ini ya. Cuman yang menjadi kita perhatian bersama adalah masalah halaman. Ya, kita jangan terlalu fokus mengejar poin di halaman ini ya, karena nanti bisa saja kita menjadi kesulitan akhirnya melupakan poin yang substantif ya, poin yang substantif. Ya, Pak Tansil kayaknya terlempar. Keputus lagi kayaknya ya. Oke, Mas. Oke, oke. Lanjut. Halo. Ya, ya. Tes tes. Ya, coba. Tes. Sudah? Ya, oke. Lanjut. Sudah masuk? Sudah, sudah. Ya, oke. Oke. Udah ya. Ya, oke. Ya, jadi untuk yang poin ini kita perlu perhatikan masalah halaman. Nah, di instrumen ini ada yang menarik bahwa masalah halaman ini bisa diubah menjadi halaman itu bisa diubah menjadi identitas artikel. Jadi nggak menunjukkan halaman ya. Nah, ini yang menarik. Bapak bisa lihat di instrumen akreditasi itu ada tulisan bahwa halaman bisa diubah menjadi identitas artikel. Apa itu identitas artikel? Bisa dengan DOI atau bisa dengan nomor unik. Jadi nggak lagi dia relay pada halaman 1 sampai sekian, kemudian melanjutkan lagi itu sudah nggak relevan lagi karena kita kan elektronik ya. Kalau kita terbitnya cetak, maka kita relevan itu selalu melanjutkan terus halamannya. Tapi karena ini elektronik, apalagi yang kita terbitnya itu in progress, yang nyicil terbitnya, misal belum waktunya terbit kita terbit duluan, ya satu, kemudian ada lagi accepted terbit satu lagi gitu. Nah itu nggak perlu kita halamannya melanjutkan terus. Itu diperbolehkan oleh instrumen akreditasi yang 2021 ini ya, dan pastinya akan menjadi diperkuat yang nantinya ya. Karena halaman ini memang selazimnya kalau jurnal elektronik itu nggak terlalu ngelihat lagi dilanjutkan untuk halamannya, tapi dia perterbitan itu bisa menampilkan hanya identitas elektronik saja. Jadi setiap artikel itu dimulai dari halaman 1. Nah, itu bisa seperti itu ya. Next. Bagaimana dengan desain ya, desain tampilan. Desain tampilan ini saya rasa yang warnanya aja udah cukup ya. Kalau covernya itu warna abu-abu, ya pasti coraknya itu corakan abu-abu yang mencerminkan ada nilai khasnya. Next, bawah. Sekarang yang poin-poin diseminasi. Ya ini yang saya sampaikan tadi bahwa next ya terkait dengan diseminasi yang berhubungan dengan ada bibliografi maupun masalah jadwal penerbitan. Ya di sini itu kita bisa melihat masalah jadwal penerbitan maupun indeks itu nggak perlu kita pusingkan lagi ya, khususnya yang sudah OJS 3 itu kita bisa langsung indeks itu kalau bisa di search situ aja itu sudah dianggap nilai penuh ya, khususnya yang pakai OJS 3. Kalau yang masalah jadwal penerbitan ya kita harus memastikan ini by issue apa by artikel di settingan untuk OJS-nya.
Bapak Ibu cek masing-masing di workflow, itu ada settingan di submission, ada settingan di copyright. Kalau nggak workflow itu di distribution ya, ada settingan di copyright. Itu copyrightnya based on article atau based on issue. Nah, kalau based on issue, maka itu akan melihat jadwal terbit pastinya mengarah pada terbitan yang dia selalu konsisten di bulan itu untuk terbit. Ya, kalau itu by artikel, ini akan mempermudah karena belum waktunya terbit, Bapak Ibu udah live duluan isunya itu dan diterbitkannya nyicil. Nah, ini nanti juga akhirnya masalah jadwal terbit menjadi selesai karena jadwal itu selalu tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya sudah kita online kan, gitu kan? Ya, jadi masalah jadwal itu kalau kita konsisten masa online itu sudah selesai. Penomoran penerbitan ini ya masih klasik ya, volume dan nomor. Karena saya pernah mencoba itu pakai volume aja tanpa nomor, aslinya kan nggak masalah. Cuman ya terjadi dispute. Ini apakah bertentangan dengan jadwal ini? Karena komentarnya itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya kembali lagi karena kawan-kawan kita di asesor itu ya semuanya beragam. Masalah kesepakatan apakah identitas itu harus ada nomor. Ya, karena kalau kita lihat jurnal-jurnal yang online itu bahkan dia nggak lagi relevan dengan volume atau nomor, langsung ada identitas artikelnya tahun berapa. Ya, sudah cukup. Next, kita ke penyebarluasan. Penyebarluasan ini yang tadi kita bahas masalah kunjungan unik ya. Ya memang untuk saat ini kunjungan unik ini masih pengecekan masih menggunakan ya, tapi ke depan sepertinya akan dihapus karena poinnya adalah memastikan ada substansi ya. Kita berjaga-jaga saja kalau misalkan ini dihapus, kita harus meningkatkan substansi kita ya, karena banyak karena cukup tinggi juga K3 ya. Dan kalau ini dihapus ya tentunya banyak jurnal-jurnal yang dia kehilangan poin di sini ya. Maka perlu dicarikan strategi bagaimana mengejarnya. Untuk pengindeks internasional bereputasi atau bereputasi ya masih sebagaimana kelaziman ya, bahwa yang namanya pengindeks bereputasi itu pengindeks yang ada seleksi ya, seleksi dengan instrumen-instrumen yang objektif seperti Scopus, kemudian WOS itu. Kalau dia ada pengecekan yang selektif namun tidak mengarah pada substantif, ya dimasukkanlah ada DWC gitu kan. Tapi dimension dimasukkan juga di sini. Nah, DWC juga semakin ke sini juga semakin selektif. Apakah mungkin nanti dimasukkan juga ke yang bereputasi kelas atas ya? Nanti kita belum tahu ada informasi tersebut. Bahwa ada unik atau DOI ya, pastinya perlu dipastikan pasti aktif semuanya, tidak ada yang tidak aktif untuk DOI. Terakhir untuk disinsentif plagiasi ya, plagiasi ini juga sama, kita belum ada update apakah nanti juga dicek yang masalah AI ini. Nah itu bisa aja ini AI menjadi topik menarik dan akhirnya bisa aja muncul di instrumen akreditasi ketika ditemukan ada artikel yang semuanya BCA ya. Tapi saya kira perlu ada masukan pada Kemdikbud bahwa kalau misalkan AI itu kan kalau jurnal-jurnal yang seperti Elsevier atau Francis itu masih membolehkan asalkan ada disclaimer. Ya mungkin mudah-mudahan saja policy terkait disclaimer ini yang menjadi syarat. Saya rasa itu cukup dari saya. Kalau ada mau disebutkan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tansil atas materinya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand. Nanti akan saya pilih berdasarkan yang muncul di layar saya. Nanti setelah dipersilahkan, silahkan Bapak Ibu menyebutkan nama dan asal institusi. Ini sudah ada Pak Munawar Toharudin. Kemudian Bapak, izin Pak Tansil mau pertanyaannya satu persatu atau dirangkum dulu Bapak? Dirangkum ya. Oh, dirangkum, baik. Baik, ini sudah ada juga Pak Husain Aziz. Mungkin satu lagi untuk termin pertama. Sambil saya ada lagi
sebelum saya persilahkan bertanya. Oke, sepertinya baru dua dulu untuk termin pertama. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Munawar Toharudin. Waktu dan tempat disilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ahmad Zulfikar dan Pak, maaf Pak, itu pemateri siapa Pak? Lupa. Pak Tansil. Pak Tansil. Tansil. Baik, Pak, baik malam Pak Tansil. Baik, jadi begini Pak Tansil, kebetulan saya diamanahi dari Prodi itu untuk mengelola jurnal, dan saat ini itu belum terakreditasi Sinta begitu. Nah, yang saat ini itu jurnalnya baru 2 terbitan ya Pak ya. Kemarin saya ikut bedah jurnal juga yang diadakan RJI, dan itu kan untuk yang apa namanya jurnal-jurnal yang udah Sinta mau naik peringkat lagi gitu. Cuma ada pertanyaan saya yang masih belum terjawab gitu Pak di webinar kemarin. Itu yang yang pertama terkait dengan editor jurnal. Nah, itu apakah ada keharusan memang kalau jurnal-jurnal sekarang itu memiliki editor yang di luar instansi itu berapa persen begitu Pak? Kemudian apakah harus melibatkan editor dari luar negeri? Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, tadi kan disinggung juga terkait dengan template ya Pak. Nah, kalau template-nya itu diubah, apakah semua artikel yang sudah diterbitkan, kalau di jurnal yang saya kelola ini kan udah 2 nomor itu Pak. Itu template-nya itu 2 kolom begitu Pak. 2 kolom, dan itu rencananya mau diubah karena kemarin saya dapat informasi kalau mau diindeksasi ke DOAJ kan juga harus dimasukkan lisensi yang CC BY-nya itu ya Pak ya. Nah, itu apakah juga harus diubah semua jadi 1 kolom begitu Pak? Demikian saja pertanyaan dari saya Pak Ahmad Zulfikar. Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak Munawar Toharudin atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke Pak Hussein Aziz. Silahkan Bapak. Oke, suara saya jelas Pak Tabe? Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke, izin Pak, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yang paling pertama itu masalah template. Tadi saya dengar dari Pak Multazam itu sudah sampaikan kalau ada model itu jurnal yang template untuk submitnya itu beda dengan template yang pada saat terbit. Nah, di sini itu sebenarnya pas pada jurnal yang saya kelola sendiri. Dulu awalnya itu saya menggunakan template-nya sama, yang untuk submitnya itu harus seperti apa, format penulisannya itu sudah disampaikan semuanya dalam template. Tapi karena ada kekurangan yang saya rasa itu pada saat pengecekan plagiarisme, selalu ada kesamaan similarity di bagian header dan semacamnya, makanya itu saya coba mengambil konsep salah satu jurnal yang ada di Elsevier juga. Modelnya itu dia cuma menulis tanpa format informasi yang jelas, dia cuma menyampaikan bahwa yang di template yang saya gunakan sekarang itu saya hanya menyampaikan apa saja isi-isi konten yang harus ada pada artikel ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan di dalamnya terkait format penulisan dan semacamnya itu nanti akan dihandle keseluruhan sama tim kami di tim pengelola jurnal, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya itu apakah saya sebaiknya harus kembali ke format yang dulu atau tetap di model yang seperti itu, dimana kalau saya lihat juga penilaian untuk template juga itu ada, kurang lebih seperti itu. Yang kedua yang saya tanyakan ini, saat ini kami sedang reakreditasi, baru juga disubmit beberapa hari yang lalu. Tapi yang ingin saya tanyakan itulah salah satu jurnal kami juga yang pernah kami submit di tahun 2022 akhir, dan baru ditugaskan itu di tahun 2023 Oktober. Nah, sampai sekarang itu belum keluar hasilnya. Apakah ini normal atau seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Hussein Aziz
atas pertanyaannya. Kita sudah di termin 1, kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan Pak Tansil. Yang pertama dari Pak Munawar Toharudin menanyakan terkait dengan editorial jurnal. Apakah kemudian ada keharusan untuk menempatkan editorial di luar instansi? Mungkin bisa diperjelas lagi. Tadi sepertinya materi sudah cukup jelas, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak. Kemudian yang kedua sepertinya terkait kolom ini, kolom pembagian di dalam template jurnal. Selanjutnya dari Pak Husain Aziz menanyakan tentang format penulisan dan template-nya, apakah menggunakan format sekarang yang 2 itu, ataukah kembali ke yang dulu yang 1 saja, terkait dengan kemudian untuk kelaziman proses akreditasi yang sudah cukup lama dialami oleh Pak Husain Aziz. Demikian Pak Tansil, silahkan mungkin yang mana dulu yang mau dijawab. Iya, yang pertama masalah editor, ya diharapkan editor sudah meskipun baru ya itu sudah ada di luar instansinya ya. Ada 10, ya jangan diminimalkan 5, 10 editor itu setidaknya, dan komposisinya lebih baik diperbanyak di luar instansinya ya, 6/4 atau 7/3 begitu ya, sehingga lebih terlihat diversitas dari editorial. Kalau untuk yang layout, template, yang perubahan itu dari 2 ke 1 itu dimungkinkan sebagaimana saya sampaikan tadi ya, dimungkinkan, boleh, asalkan perubahannya itu ada informasi dan tidak terjadi dalam satu edisi. Yang maksudnya dalam satu edisi itu seperti ini, jadi di volume, katakanlah volume 1 nomor 1 itu ada 5 artikel. Nah, 2 artikel 1 kolom, 3 artikel 2 kolom. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau mau ada perubahan itu terjadi di nomor berikutnya atau edisi berikutnya, dan semuanya dengan format yang baru ya. Tapi sebelum masuk di edisi yang baru tadi, pastikan ada informasi perubahan author guideline dan di statement dengan jelas di awal informasi policy author guideline, sama di statement di announcement dan di statement di journal history. Bisa juga di statement di journal description atau issue description juga bisa, bahwa terjadi perubahan author guideline untuk edisi ini. Karena issue description itu bisa dikatakan sebagai editorial note juga. Kalau Bapak nggak mau membuat editorial note, ya informasi editorial note itu bisa dimasukkan juga di issue description. Ya, apa yang terjadi di isu itu dituliskan di situ. Ya, kalau yang terakhir tadi itu masalah template yang submit dengan yang terbit. Nah, ini yang menarik itu ya, memang jurnal-jurnal seperti yang sifatnya mass publish, yang menerapkan, ada istilah sendiri itu namanya ya, saya lupa istilahnya. Jadi jurnal-jurnal yang tergabung dengan komunitas policy ini, mereka jurnal-jurnalnya itu tidak ada template khusus, karena akan diformat oleh tim editor. Contoh seperti kayak jurnal Lyon, jurnal Social Science Humanities Open, kemudian ada jurnal seperti kayak Frontier, kemudian ada lagi jurnal-jurnal seperti yang lainnya yang sifatnya dia itu massive publishing, itu kebanyakan memang seperti itu ya. Tapi kembali kita harus melihat ini ditujukan untuk proses akreditasi, maka kita harus memposisikan sebagai editor yang memenuhi instrumen-instrumen akreditasi. Maka untuk memudahkan para asesor itu menilai mendapatkan maksimal, ya pastikan ada template yang persis sama dengan yang terbit ya. Minimal template-nya itu menunjukkan sama dalam hal konsistensi tata letak dan konsistensi sistematika. Nah, tata letak itu misalkan lokasi copyright-nya di mana, lokasi dari abstraknya di mana, fontnya apa. Nah, itu minimal informasi itu dapat gitu. Jadinya template tadi benar-benar bisa dipakai sebagai acuan konsistensi. Karena konsistensinya kan muncul di beberapa lokasi ya, untuk bisa ngelihat kok dapat poin konsistensi ini. Maka kalau gagal di konsistensi ini tentunya
akan berdampak pada banyak poin sebetulnya, ya. Terutama untuk yang bahasa dual language. Jadi ditulisnya kayak gini, jurnal kami menerima bahasa Inggris atau Indonesia gitu. Nah ini author guideline-nya juga harus dengan dua bahasa ini, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ya, karena Anda menerima dua bahasa. Ya, jadi harus, bahkan kalau di DOAJ kalau menerima dua bahasa kayak gini, itu semua policy itu juga harus dua bahasa. Nah, ya menjadi tricky kalau gitu ya. Cuman kalau di DOAJ bisa kita siasati semua metadata kita pakai bahasa Inggris, ya. Jadi kita menerima, kita tuliskan menerima artikel Inggris Indonesia tapi metadatanya berbahasa Inggris. Ya, sehingga policy-polisinya ya kita pakai policy yang berbahasa Inggris. Ya, itu mungkin kalau ada yang terlewat saya apalagi yang terlewat tadi pertanyaannya. Pak Zul. Masalah Pak, masalah masa akreditasi saya itu Pak, yang sebelum, maksudnya pengajuan saya yang sejak tahun akhir 2022 sampai sekarang ini masih tahap review. Apakah Nah, itu yang ya itu tadi ya. Jadi ya kan ini awalnya ada perubahan Pak ya, kalau belum mungkin sudah tahu ya. Ada perubahan, awalnya pengecekan itu yang di bawah Sinta 2, evaluasi diri di bawah yang 80 itu kan ya di bawah 70, yang pengecekan di bawah 70 itu kan Sinta 3 ke bawah, ya kan? Itu evaluatornya kan manajemen aja tuh. Jadi dia evaluator manajemen 2 gitu kan. Nah, ternyata kalau nggak salah 2023 awal itu berubah menjadi ada 4 evaluator. Ada 4 asesor itu yang ngecek, yang meskipun dia itu poinnya eva dirinya itu 69 ke bawah. Nah, akhirnya menyebabkan banyak antrian. Antriannya kenapa? Ketika 2 asesor sudah selesai, 2 belum selesai. Ketika 3 sudah selesai, 1 belum selesai. Lah 1 belum selesai ini ditunggu 2 minggu belum selesai, ditunggu 1 bulan belum, sampai ditunggu 6 bulan belum selesai, baru kemudian dihubungi, baru dipindah ke asesor yang lain. Asesor yang lain juga begitu. Nah, kasus Bapak ini berarti ketiban ada sial ya. Sialnya itu asesornya mungkin 3 selesai, 1 selesai, ini 1 lagi dicari lagi, begitu terus Pak. Nah ini informasinya akan dicarikan solusi, diputihkan. Jadi nilai yang 3 tadi itu dianggap sudah memenuhi quorum pengecekan untuk 3. Jadi ketika nanti yang ngecek setelah memenuhi deadline itu yang ngecek selesai cuma 2, ya udah 2 itu yang dipakai. Ya agar antriannya bisa diputus. Karena memang banyak kejadian seperti ini Pak. Nah Bapak kalau saya 2022 itu udah terlalu lama Pak itu Pak. Itu bisa dikomunikasikan ke Pak Yoga, mungkin kelewat beliaunya ketika menugaskan, ya, sehingga bisa difokuskan untuk yang lama-lama, atau Bapak bisa bersurat ke emailnya Arjuna. Tapi saya rasa japri aja ke Pak Yoga agar beliaunya tahu bahwa terjadi hal demikian. Karena 2022 itu terlalu lama Pak. 2022 itu terlalu lama. Itu aja Pak. Iya. Ya, akhir 2022 soalnya yang bersamaan juga yang beda sehari itu sudah selesai, jadi saya agak. Ya, itu kejadiannya kayak gitu Pak. Ya, asesornya ada yang belum selesai. Ya. Benar. Makasih banyak Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Tansil? Sudah, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin saya bertanya dulu ke Bapak Ketua Pengda. Gimana waktunya Bapak? Sudah pukul 20:22. Apakah kita membuka termin lagi ataukah seperti apa? Bapak Akbar? Ya, ini masih ada yang ingin bertanya, Bu Eliani. Ya Bapak, kalau masih ada yang bertanya Pak. Karena tadi juga kita 20 menit lewat ya, baru kita start. Ya, baik. Ibu Eliani silahkan diajukan pertanyaannya Bu. Sebutkan nama dan asal instansinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Eliani Abadia, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan. Yang perlu saya tanyakan ini Pak tentang DOI.
Nah, di kampus kami ini jurnalnya itu ada beberapa jurnal yang DOI-nya itu tidak aktif. Nah, kemudian saya sudah melakukan beberapa langkah seperti yang sudah diarahkan ya sebelumnya dari tim RCI Sulsel itu untuk melakukan beberapa langkah itu seperti misalnya saya mengecek saldonya itu aman, kemudian yang kedua juga saya sudah melakukan tahapan seperti mendownload XML kemudian diupload ke Prosef juga itu sudah, tapi kembali lagi ketika saya cek DOI-nya itu masih not found DOI. Nah, kira-kira bagaimana solusinya ini Pak? Mohon arahannya. Kemudian yang kedua terkait DOI juga yang dari jurnal yang kami kelola ini ada satu jurnal yang salah masuk, artinya salah tulis Pak. Harusnya nama jurnal yang dimasukkan tetapi justru nama artikel. Nah, kami berusaha untuk mengedit tapi tidak bisa di akun DOI-nya kami. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eliani atas pertanyaannya. Mungkin selain Pak Tansil, mungkin dari eh, Pak Ketua Pengda juga bisa memberikan jawaban juga. Silahkan Pak Tansil, mungkin bisa dijawab. Ya, bisa Iya, di terkait ah, pertanyaan sama. iya. Ya, jadi yang untuk DOI itu perlu dilihat errornya apa, Bu. Ibu masuk ke akunnya, Bu, kemudian cari yang administration report, ya, kemudian pilih yang E dan klik create, dan nanti di search, dilihat, dibuka reportnya, itu errornya apa, Bu. Jadi harus harus dicek dulu, Bu, itu errornya apa. Kita nggak bisa mengira-ngira itu kenapa. Bisa jadi misalkan contoh error itu karena ada karakter khusus di abstrak atau judul sehingga nggak bisa didaftarkan ke Crossref, ya. Jadi error, dia akhirnya nggak bisa masuk. Yang kedua ada kemungkinan nama jurnal yang nggak sama dengan ketika pertama kali deposit ke Crossref. Nah, itu akhirnya menjadi nggak terdaftar, ya. Nah, kemudian bisa juga ada data title yang redundant. Nah, itu juga kemungkinan bisa bisa terjadi nggak bisa terdaftar. Jadi banyak variabelnya, Bu. Jadi kita bisa perlu ngecek ke error notice-nya dulu. Mohon dicek ke dashboardnya doi.crossref itu dan dilihat itu error log-nya apa. Itu ya. Baik, Oh iya, terima kasih Pak Tansil. Ya, mungkin saya Next-nya apa serahkan tadi itu? kepada Pak Ketua Pengda Oh iya. terkait dengan ini kan tindak lanjut Pak Akbar. Silahkan, Bapak Akbar. Ya, Ya, silakan Bapak. ya terkait dengan doi ya. Ya, dari Ibu Eliani tadi, kalau di masalahnya error, ya seperti yang dijelaskan tadi Pak Tansil sebenarnya sudah mewakili. Namun lebih amannya sih kalau rata-rata yang umum itu download XML saja. Kalau deposit, ya terkadang memang terganggu. Ya seperti itu. Kemudian satu lagi, saya hanya tambahkan tadi dari Pak Tansil, terkadang jadwal, ya itu yang kadang juga yang menyebabkan tanggalnya, tanggal upload PDF-nya itu yang kadang yang menyebabkan juga. Itu salah salah satunya. Lebih detailnya yang masuk di akun Crossref-nya seperti itu. eh, Pak, kalau untuk melihat tapi Pak, saya langsung saja. Kalau untuk melihat jenis error yang dialami, yang kami alami itu di mana ya Pak? Di DOI atau di Crossref-nya atau di OJS-nya? Buka di doi.crossref, Bu. doi.crossref.org, Ibu login. Nanti pilih yang administration report, kemudian search yang error, search E gitu. Nah, dia muncul, Bu. Oh iya, baik Pak. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Eliani. Selanjutnya saya menambah pertanyaan
dari Mbak Janisa Pascawati Lande, Mbak Jejen, untuk Pak Tansil. Izin Pak Tansil mau menanyakan terkait afiliasi autor. Apakah afiliasi yang dicantumkan perlu mencantumkan afiliasi seluruh autor atau bisa cukup yang corresponding autor saja? Silakan Pak Tansil. Ya, afiliasi itu harus muncul semua. Afiliasi itu nggak hanya corresponding, tapi semua autor itu dia harus muncul. Karena kan nanti dia masuk ke metadata atau itu afiliasi. Baik, terima kasih Pak Tansil. Saya sampaikan ke Mbak Jejen. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada para peserta yang masih ingin bertanya. Saya buka satu termin lagi sebelum kita mengakhiri sharing di session kita. Jadi Bapak Ibu, grup itu ditujukan untuk kita saling sharing. Misalnya ada masalah, kami dari Relawan Jurnal Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan tim yang akan istilahnya memfollow up kira-kiranya ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Tamara Limbunan. Saya persilakan langsung. Silakan Ibu Tamara. Ya, selamat malam Pak Tansil. Saya dari Universitas Atmajaya Makassar. Saya ingin menanyakan terkait tadi pembahasan mengenai menu section. Nah, itu saya di jurnal kami itu belum aktif untuk menggunakan menu section. Saya juga baru tahu dari workshop kemarin. Itu saya ingin menanyakan, kalau misalnya artikelnya kita sudah pisahkan per section, misalnya kalau kami jurnal ekonomi misalnya akuntansi, perpajakan, audit seperti itu, tapi pada saat terbitan itu semuanya digabung, itu apakah akan pada saat kita mengajukan misalnya akreditasi, apakah itu poinnya akan sama seperti kita tidak mengaktifkan menu section tersebut? Karena mengingat meskipun kita sudah menggunakan section, tapi pada saat terbitan itu digabungkan. Tujuannya section itu sepenangkapan saya tadi supaya perterbitan itu lebih memiliki tema masing-masing. Misalnya volume 1 nomor 1 itu tentang perpajakan, volume 1 nomor 2 tentang audit, tapi karena sedikit kuota artikel yang tidak mencukupi dalam satu section itu, sehingga kita nanti jadinya harus menggabungkan beberapa section dalam satu terbitan. Apakah itu mempengaruhi penilaian, Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, langsung aja Bu ya. Jadi section itu nggak perlu harus muncul terus Bu ya. Karena kan artikel itu bisa bermacam-macam ya. Section itu kan rubrik. Jadi ada kalanya itu kita nggak mendapatkan artikel sesuai skop itu. Karena yang perlu untuk konsisten itu adalah bagaimana penempatan dari artikel pada section itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ada section mikrobiologi misalkan, dan kemudian ada section klaster biologi gitu kan, atau klaster yang mirip-mirip. Nah itu kita nggak konsisten untuk memasukkan artikel itu baik ke mikrobiologi, atau karena nggak punya identifikasi yang ini masuk mana, yang ini masuk mana. Oh, kalau bahas ini masuk sini, kalau bahas ini masuk sini. Ya. Ini yang perlu diidentifikasi, ya. Yang ini yang perlu konsisten itu di sini. Kadang-kadang memang kalau kita pakai section itu author kan harus milih langsung di depan. Jadi ketika submit itu mereka langsung milih itu. Saya section ini, section, dan mereka nggak tahu sebetulnya bahwa mereka itu masuk section itu. Tapi aslinya dia section yang lain gitu. Mereka nggak sadar mereka bukan section itu tapi section yang lain. Nah ini tugas editor untuk membetulkan kamu sebetulnya masuk section apa. Ya, dan yang perlu diperhatikan di sininya ini penekanannya bukan section itu harus selalu muncul tiap edisi gitu. Itu. Oh ya, baik Pak. Berarti untuk section itu hanya untuk mengelompokkan artikel dari autor yang masuk, tapi tidak harus dalam terbitan itu harus selalu ada section itu ya Pak? Ya, betul Bu. Betul Bu. Oh ya. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tansil, dan terima kasih atas pertanyaannya Bu Tamara Limbunan. Mungkin kita sudah ada Pak Husin Asis angkat tangan lagi. Silakan Pak Husin Asis.
Mungkin kita akan batasi waktunya sampai 20.40, sekitar 7 menit lagi. Silahkan Bapak. Oke, maaf saya ingin tanya lagi. Pertanyaan pertama saya sih sebenarnya terkait yang tadi sebelumnya tadi saya diminta untuk mungkin bisa menghubungi lagi Pak Yoga. Mungkin bisa didapat di mana Pak mungkin informasi soal email atau kontak yang bisa kami hubungi kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu yang ingin saya tanyakan terkait saya lihat beberapa banyak sekali sekarang ya ini itu adalah conference yang outputnya itu ke jurnal Pak. Dan saya lihat ini kalau itu modelnya sebenarnya seperti apa? Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Kalau memang diperbolehkan itu apakah dia nanti masuknya ke jurnal itu langsung quick submit atau dia dibuka isu tersendiri atau seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Husen Aziz. Pak Tansil, cukup jelas pertanyaannya Bapak? Ya. Kalau conference pakai collection Pak, ya itu masih jarang yang menerapkan seperti itu ya. Jadi sebetulnya kan conference itu ya tempatnya di proceeding, tapi kan ada kalanya kita daripada di proceeding poinnya dikit taruh aja di jurnal kan gitu. Nah tentunya kalau ditaruh jurnal ya menyesuaikan dengan policy dari jurnalnya, dan agar nggak membebani jurnal, Bapak Ibu masukkan collection di scope di OJS itu ada feature collection selain section ya. Ada feature kategori juga. Kalau buka di OJS di menu website menu jurnal, bukan menu website, menu jurnal itu ada create collection atau create kategori. Nah, ini bisa pakai collection. Nah, nanti tinggal dibuat list collection tadi di navigasi. Jadi nanti collection ini gimana? Setiap artikel sama seperti section tadi, nanti di tag artikel ini masuk collection apa, artikel ini masuk collection apa. Jadi meskipun artikelnya itu terpisah di isu 1, satunya di isu 2, satunya di isu 3, kalau kita klik collection tadi, nanti muncul semuanya artikel tadi yang dari conference tadi. Untuk menjadi penanda bahwa ada artikel-artikel dengan topik itu, atau artikel-artikel dengan luaran dari seminar itu di jurnal ini. Gitu. Ya, itu yang lazim dilakukan oleh penerbit-penerbit seperti Elsevier dan Taylor Francis dan seterusnya. Itu Bapak Ibu kalau bisa ngecek di webnya itu ada yang namanya list of collection. Silakan dicek di Science Direct, itu ada namanya list of collection. Nah, list of collection atau list of artikel ini itu isinya adalah editorial choice ataupun kumpulan dari artikel-artikel dari suatu bentuk forum focus group discussion atau seminar-seminar. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Tansil. Ini sepertinya 4 menit lagi, tapi sepertinya sudah tidak ada penanya. Untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa kita tuangkan di grup. Nantinya apakah kita menyelenggarakan lagi sharing session yang membahas tema-tematik tertentu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik Pak Tansil, kami persilakan untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk para pengelola jurnal yang telah hadir pada malam hari ini. Ya pada poinnya, untuk mempersiapkan proses akreditasi ini, Bapak Ibu harus kembali pada basic ya, sesuai dengan di kurikulum RJI ada registrasi, verifikasi, diseminasi dan depositori. Ya, kalau 4 ini dilakukan dengan maksimal, ya akreditasi pasti akan bisa lewat dengan sendirinya. Ya, jadi hal yang perlu diutamakan di sini tentunya kembali lagi kepada 3 hal basic juga, jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kalau ada perubahan sedikit apapun pada jurnal, pergantian editor, pergantian author guideline, gitu, informasikan itu di announcement, di notulensi pada di history, dan diinformasikan pada policy atau kebijakan yang terkait. Ya, semoga sukses dan bisa segera muncul yang belum muncul informasi akreditasinya dan bisa tembus Sinta 2 untuk yang mau naik akreditasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tansil. Saya rasa ketika
sesi ini mau disimpulkan, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa sesi ini kita membicarakan banyak hal terkait dengan bagaimana sih kita meningkatkan akreditasi jurnal maupun yang mau baru mengajukan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sharing session pada malam hari ini terkait dengan mencapai dan meningkatkan akreditasi jurnal. Tentu diskusi kita telah memberi banyak wawasan berharga mengenai strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi jurnal. Dan yang perlu diingat tadi Pak Tansil sudah menyebutkan bahwa jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan atau accountable itu merupakan 3 poin yang harus kita pegang sebagai pengelola jurnal. Dan kita harus ingat bahwa peningkatan akreditasi bukan hanya tentang memenuhi persyaratan teknis semata, tetapi juga tentang komitmen kita terhadap integritas akademik, inovasi, dan penyebaran pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tentunya kita berharap bahwa semua informasi yang disampaikan dapat menginspirasi kita untuk terus berupaya mengembangkan jurnal yang unggul dan bereputasi, dan mari kita terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam memperkuat budaya ilmiah yang produktif, berkualitas. Saya Ahmad Sulfikar, selaku moderator, pamit undur diri. Saya silakan kepada Master of Ceremony kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Zulfikar. Akhirnya selesai sudah webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman pengelola jurnal. Mudah-mudahan jurnal yang akan disubmit ini mendapatkan akreditasi yang sesuai yang diharapkan. Dan kalau misalnya ada kendala, bisa dikomunikasikan kepada teman-teman RJI, khususnya Pangda Sulsel, sekiranya ada ide-ide baru lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa, supaya kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut dan teman-teman juga terus mendapatkan pembaruan informasi tentang bagaimana mengelola jurnal. Baik, sebelum diakhiri, mungkin bisa kita lakukan dokumentasi dulu. Bisa minta tolong untuk membuka kameranya supaya kita bisa ambil gambar. Minta tolong Kak Akbar, bisa kita yang ini, yang screenshot Kak Akbar. Boleh. Siap-siap. Ya oke, Jadi, terima kasih tuh. Ya. supaya semuanya masuk, silakan diaktifkan. Oke. Nanti setelah saya share di grup baru pindah slide ya. Pak Amirullah, panas. Oke, slide pertama. Saya ulang dulu. Senyum, silakan senyum. Senyum dulu. 1, 2, 3. Tunggu, saya share di grup dulu supaya. Oke. Slide kedua. Senyum lagi. Oke. Sudah semua Kak? Oke, aman. Baik, terima kasih semua teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Jangan pernah bosan ikut di kegiatan-kegiatan terjadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, izin pamit dulu Bapak. Oke. Oke Mas. Oke. Terima kasih Pak Tansil. Iya, Pak Tansil. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Recording stopped. Oke, nanti kita ketemu kembali di kegiatan lainnya. Mohon izin Bapak Ibu, semoga puas dengan kegiatan kita malam ini.